Nggih kula terusaken kula maos. Nggih urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka tak terusin min taksir atau min dzikri hadhil kalimah asyarifah mustakhdiran lima hawat alaihi min aqaidil iman hatta yamtazija sehingga campur apa maknane hadhil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan darahe wong akhire kowe entuk minal asrori sanging pira-pira rahasia al ajaibi kang gawokno kabeh rupane mategese perkara la yadkhulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Dados nglafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun, mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, itu dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyoke luwih yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik, gurunya itu gak dipakai kita tapi beliau kita pakai, termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah, sing jare wong lanang-lanang ono widadari 70, sing penggemar perempuan nggih sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Pokoknya macam-macam lah sesuai bosennya masing-masing. Sing ngempet kepengin dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil lisyaribin. Jadi pokoknya ngempet ning donya iso ben dikekno mbek pangeran. Sing ngempet ra zina dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil lisyaribin. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Liman qala la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan, itu ukurannya juga satu, liman bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Swarga digawe kaya ngono. Andekan sing gawe manusa ora bar lah kira-kira. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha illallah. Neraka sing digawe kaya kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego pira nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah iku nunggu pinten? 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung. Wis krengkelan munggah sekangelan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak la ilaha. Jadi hadil kalimah itu kalimah sing luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nathar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca qul huwallahu ahad. Utawa idza syamsu kuwirat mubang sadha qul huwallahu ahad. Maka kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete. Wonten tiang rapati hafid ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engkau mesti melonting titeni ra wis bareng pas salat ini titeni melonting tenan tengah-tengah salat lho tenan toh bareng muni tenan
Gak batal sholat itu. Kok omong-omongan itu terus akhirnya sholat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet. Nanti nak imame maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngindik mesti dinteni salah ya. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id, ape maca hal ata alil insan. Saking semangate ora maca Fatihah langsung hal ata alil insani fi minadhari. Riwet. Tapi niki namung maca qul huwallahu ahad. Sampai makmum ini protes, ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Mau imami salat napa mawon nggih maca napa? Rakaat ula saniyah nggih maca qul huwallahu ahad. Terus jare dawuh Nabi celuk. Terus ditakoki wek Nabi. Kowe maca liyane ra kena. Kenapa sih men maca qul huwallahu ahad? Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah, akhbirhu anna Allaha yuhibbu bi hubbihi la qul huwallahu ahad. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta qul huwallahu ahad. Ini ku hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah, tak anggap hadis maudhu ngoten. Kakuati ngono apa? Cara sanad itu kok akhbirhu annallaha yuhibbuhu bi hifdhihi suratal Baqarah. Masa aku melahi dhaif hadis gitu. Terus adat-adat teng desa kul huwallahu ahad niku adate wong alim. Ditambah ya ora apal liyane, tapi pokoke sementing niku kula sebagai kiai apian pokoke adat teng desa-desa tak golekno hadis e. Ben sawangane iku kabeh ku alim. Mun niku amdan mboten sahwan niku napa? Amdan. Terus ketiga niku kuwatut diroyah. Kula mau khatam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatut diroyah. Diroyah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Diroyah. Diroyah niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masaya Indonesia niku wonten istilah qaddimid diroyah ala riwayah napa qaddimid diroyah ala riwayah. Diroyah niku satu logika sing dadekno donya iku kaya gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung? Orang normal lah. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan enggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa? Ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahhul Kutub ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Ilmu.
Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah hakul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya niku dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah, terus diantara yang ditulis beliau di sini niku unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat napa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kidam baqo mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa bahasa pegon terus diulang-ulang terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukaddimahe diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep gini, tapi yang ditarah itu semuanya sepakat begitu. Jubair ini nginep di masjid, kira usah takok hukumnya piye, pokoknya kenyataannya ngono. Masa gak meki Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditarah itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqu fil marfu wal bakhril masyur. Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian ngimami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos am khuliqu min ghairi syai'in. Napa? Am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, am humul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Niku mboten kiyat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilaha illallah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah jenengan dia mu'annas napa mudzakkar niku mboten hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adamu. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nganti stres meneh ku ora iso nalar. Ana barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an. La yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam. Kenapa kidam nomor 2? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam.
Nah di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang? Akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. Bakok. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah kuwatir nak pujian wujud kidam bakok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah. Niku normal napa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah. Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nak kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa cung. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, "Ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang lafadzkan itu." Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Nah, misalnya Nabi seneng ono santri deres. Nah, kecuali derese mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Nah, ini ora bener nek niku. Lah bareng ditangkap keamanan, Mbah Mutamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kidam bakok. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroyah. Kalau balen malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroyah. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroyah malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah yo repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kula suwun niki nggih karangan niku kathah niki kula cuplek-cuplek kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita semua mboten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dzalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah. Makanya disebut qaddimid diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum. Napa? Kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulane ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nak kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni saterusé. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran.
Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak ya? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jare sing duwe museum ya muni asli. Tapi jare wong Mesir, kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jare wong Turki, oh dhisik Turki Ottoman, kok kono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang nggak cocok itu nggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bisuratim misli sebagian ayat bi asyri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab. Niku disewa, niku kangge nandingin apa? Quran. Tapi akhirnya malah kuwajib. Mosok nerangno, kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dekne muni wazariati zar'a fal hasidati hasda fal khabizati khubza fal laqimati luqman. Niku sing order mawon langsung lareni-lareni iku opo? Demi wong wedok sing nandur, bar nandur panen, bar nanen ditutu dadi roti, bar roti diuntal wal laqimati luqman. Sing order mawon ngangken teren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a. Kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku gremet. Akhire ya kok waco kabeh. Terus ketika cerita fil nggih ngoten, al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kowe roh gajah. Gajah iku telalene panjang. Napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoke kula suwun qadimidiro ya. Ala riwayat. Terus panjenengan kula niati saking dalem kula kepengin sedanten Duriyah Mbah Mutamakin, sedanten Muhibbin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Di sampean ra usah arep-arep wonten Gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. To nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine ngoten mawon pokoke walhasil. Mergi wau mun kula hitung. Nak kowe keramat, ngamuk terus metu macan, terus kowe terkenal jaduk, paling banter wong sowan nggawa dhuwit njaluk ijazah. Tapi nak kowe terkenal iso takrib, wong teko njaluk carane salat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadekno syariat Islam lampah jalan. Dong nggih. Niku clear niku. Kersane sakake Gus-gus wis ora keramat dinyak ora keramat kan sakake ngono maksud iku keramat tuh cuma modele ngono. Dong nggih. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Tapi saiki wis ngono sik sementing iku ilmu. Lho kula nu tenan kula nak ndonga kalian pangeran nonton Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, nek ra iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jubangan mriki. Napa jenenge iki? Napa? Jomblang. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? 2 kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Bak iso miber. Ya nek sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong hasud. Kula misale saged haji, nyanyi Gus Faisal niki. Haji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nek darane keramat, darane apa? Ngirit. Wong sing liwat dekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwun niki tenan niki kula suwun sanget. Qadimidiro ya. Al riwayah. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kados Abdul Hasan Asyadili lah, piyambake niku guwaya. Dolan temu putih-putih berpenampilan orang kaya. Ditakoki, "Kenapa jenengan kok kiai kok guaya mlete kok wong sugih?" Ben sing tak dolani ra kepikiran nyangoni. Maksudnya ya masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umate melarat ya dekne bebo melarat, utawa ya melarat tenan. Ya masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni. Nggih masuk akal. Iku jenis diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kalau bolak-balik cerita,
Pangeran wak pangeran niku nggih nglatih diroyah. Masyhur kan napa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dijabut nyawane. Duwamuk Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kowe rak roh aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran, ya Allah, beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa? Habibah. Sebab pangeran diwarai. Israel kan mboten nate sekolah teng Patolek dadi diwarai kalian sinten? Pangeran. Kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Mosok dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ana kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus jawab Ibrahim, ya oke mati ra apa-apa. Itu juga diroyah, napa? Itu juga napa? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didol. Kados teng Jawa, misalnya teng Jawa nggih pentil napa? Pelem niku didol. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nek kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah. Kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah SAW rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi oleh ngendikan? Itu diroyah sekali. Aro'aitum in mana Allahu samroh fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Engkau nak pentilku ceblok kena angin. Terus kau untuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu mukobalai apa? Maksudnya wong pembeli ngekek duit 2 juta kowe atas nama apa? Atas nama pelem rong dadi napa? Pelem wong ijek napa? Pentil. Saiki pentil kena angin wis bar. Akhirnya terus teng fikih diterangno wong ora oleh adol pelem utawa adol apa wae qabla budui solahiha sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didol. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diroyah. Ada orang mencintai anaknya, ya Rasulullah boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak, yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi napa? Ale saya surruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah. Fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat, tapi kita beda-beda no anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu, sing sitok loro kan Anda tidak siap juga kan. Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kulo. Kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku wae wani, kowe dadi kiai kok ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah, jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir diroyah, para sahabat matur ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawab pangeran itu sebuti, buatan diapresiasi. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika mereka sakit, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kedzaliman. Mereka saja berani. Orang edarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet resikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ana resiko. Kadang wong ra rohae wis dungane kiai ra mandi, nek ra mandi diamuk. Ana sing salam templek 1 juta, nek ra mandi dikomplain. Pemeneh wis caleg-caleg wah ribet salam templek 5 juta bareng ra dadi bupati, wah ngobos kiai iku ribet. Repot. Ah, repot. Uji nyali tenan wae pilkada uji nyali kiai-kiai. Aduh. Mulane kula ora pati nampa tamu. Ah, duit 5 juta wae pertaruhan mandi ra mandi repot-repot. Maksudnya wis lakoni wae kabeh ana resikone. Napa kabeh ana napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawuh pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah malah yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa zalim. Disebut wa tarjuna minallah malah yarjun.
Jadi clear gitu, terus supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu, dari hamzah sakit man. Lalu kalau nak kadang sampai tahajud rasido niku nak kanyeben niku kadang-kadang ya isin. Ana wong penyolong pitik katokan cekak setengah papat. Kanyeben wani. Kene kiai pe tahajud anyep sithik ra wani itu rada isin sithik-sithik. Ya kadang-kadang pas umat apike. Kadang-kadang yang metu fikih, ra wajib tenang. Wong pancen ya ora pati wali sing koyo Mbah Mutamakin tapi mun daftar iki mun mengke gampang lah mengke sing asise mbae dhewe dadi kok rada gampang. Dados niku masalah dira ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wah ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru hamdan wa fina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala khalilika Ibrahim wa najika Musa sofika isa manashattu firatan fika. Wa shalli ala anbiya'ika wa rusulika asma'in. Allahumma ij'alna ya aminin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'al ya Allah barakata hadzal majlis barakati ya Allah wali ila Ahmad mutamakin. Ij'alna aminin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna waj'al ala Indonesia mu'afin ghanimin salimin ya Allah min kulli bala'id dunyal akhirah. Ij'alna ya Allah mimman kanat himmatuhu ila kalimatikal ulya ya Allah warzuqna najwa wassalamah nasalluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.